واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Perdukunan, bahaya perdukunan dan macam-macamnya. Yuk ikuti sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah, selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semua? Semoga sehat. Ilmu sihir, ilmu hitam, ada lagi yang menyebutnya dengan ilmu putih. Jadi kalau ilmu hitam menurut istilah para dukun membagi menjadi ilmu hitam dan ilmu putih. Ilmu hitam itu konotasinya sihir santet yang dipakai untuk mencelakai atau untuk merugikan orang lain yang syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka mendefinisikan ilmu putih, sihir yang dipakai untuk memberi manfaat seperti membuat jimat-jimat yang dipakai untuk melindungi diri dan orang lain, atau mereka membuat mahabbah, ilmu mahabbah, ya bahasanya ilmu pelet tapi dibalut bahasanya jadi keren ya, terlihat keren, terlihat sangar, tetapi sejatinya sama aja, itu adalah sihir dan menggunakan meminta pertolongan kepada jin ya. Ada lagi namanya ilmu spiritual, ada lagi namanya kesadaran tingkat tinggi ya, macam-macam namanya sekarang itu, sebagaimana perbuatan dosa, zina, para pelacur, dinamakan wanita penghibur, LGBT, segala macam. Setan sengaja menghiasi perbuatan-perbuatan buruk itu agar dipandang baik oleh manusia, maka dia diberi nama dengan nama-nama yang baik. Karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan syirik dan berbagai macam jenis serta namanya ya. Baik, apa hukum mempelajari ilmu hitam dan ilmu putih? Hukumnya ini sama-sama diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kita ini adalah manusia, makhluk yang paling mulia. Kemuliaan kita itu diraih kala kita hanya bergantung, menyembah, meminta, memohon, berdoa, berkurban hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia menjadi rendah, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan meminta bantuan kepada jin. Jadi seharusnya minta bantuan itu kepada Allah, tetapi dia malah meminta bantuan, minta kesembuhan, minta ilmu kebal, ilmu mahabbah, pelet agar dicintai oleh orang lain. Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menyempurnakan, menciptakan manusia dengan rupa wujud yang sangat sempurna, yang lurus, mampu berdiri tegak. Ini sama saja diharamkan di dalam Islam. Ilmu spiritual, kalau ilmu spiritual yang dimaksud itu adalah mengenai iman, mendekatkan diri kita kepada Allah, itu tidak. Tetapi konotasi ilmu spiritual itu lebih banyak dipakai untuk jenis-jenis perdukunan. Kalau dahulu macam-macam atau jenis perdukunan di masa jahiliyah, orang Arab, satu, mereka menyebutnya salah satu jenis dukun itu kahin, kahanah, perdukunan. Kahin ini orang yang mengaku dapat memberitahukan perkara gaib, seperti sesuatu yang belum terjadi, memberitahukan sesuatu yang tidak terlihat. Nah, di dalam surat Jin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, di situ diterangkan bahwa ayat 26, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui perkara gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak nampak.
Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui perkara seperti itu. Dukun, peramal, jin, bahkan jin tidak mengetahui. Kenapa meminta bantuan kepada jin itu dilarang dan tercela, bahkan itu perbuatan yang rendah, karena manusia merendahkan dirinya di hadapan jin yang manusia itu sendiri lebih mulia daripada dirinya. Di sini dikatakan dalam surat Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada sekelompok segolongan laki-laki dari kalangan manusia ada yang meminta pertolongan dan bantuan kepada jin. Ini adalah kabar yang bernada celaan. Jadi manusia yang meminta bantuan kepada jin itu dicela di dalam Islam. Jadi kalau meminta bantuan kepada Allah, kalau minta bantuan dipompain, diambilkan uang atau diambilkan barang kepada manusia saling tolong menolong, itu boleh, tidak mengapa. Tapi ketika barang hilang, sedih, uang hilang misalnya, kemudian datang ke jenis dukun yang kedua. Jenis dukun yang kedua itu namanya arraf. Ini dukun yang dipakai untuk mencari barang yang hilang. Kalau dalam bahasa perdukunan dan sihir di Indonesia, ini namanya ilmu tenung. Ilmu tenung itu biasanya dukun didatangi ketika seseorang itu kehilangan barang. Ya, kalau saya sendiri dulu pernah menyaksikan ada yang mencari emasnya yang hilang, lampunya dimatikan, kemudian dinyalakan lilin, kemudian kuku jempolnya ini dikasih warna, tinta biru, kemudian dibacakan entah apa yang dibaca, kuku yang sudah berwarna ini didekatkan ke lilin, kemudian dikatakan, oh, emasnya jatuh di sungai, ini ada orang yang ngambil. Ternyata memang benar, ada dompet hilang jatuh, minta bantuan pada dukun Arab. Kalau bahasa Arabnya itu Arab, mencari barang hilang. Oh, ini uangnya jatuh di jalan, di jembatan nih, di dekat batu. Ternyata memang benar. Nah, itu merupakan bantuan dari jin. Kita dilarang meminta bantuan kepada jin seperti itu. Jadi kahin itu orang yang mengaku memberitahukan sesuatu yang gaib. Kedua, arraf mengaku dapat memberitahukan barang yang hilang, mencari barang yang hilang. Kemudian jenis perdukunan yang ketiga, ramal. Ini peramal. Kenapa peramal masa dahulu diberi nama ramal? Penyihir pada masa dahulu itu meramal nasib seseorang, ada yang dengan pasir, ada yang dengan debu. Kalau di masa kita kan beda, ada yang garis tangan, ada yang dengan tulang, ada yang menerawang rambut, segala macam tipu daya yang dilakukan oleh para dukun dengan meminta bantuan kepada jin. Oh, bapakmu namanya si A, rumahnya di sebelah sini. Ternyata benar, itu jin satu sama lain saling tolong menolong di antara sesama mereka. Jin berkelompok, bergenggeng, kemudian memberitahukan apa yang diketahui jin kepada walinya, yaitu para dukun, para peramal, tukang sihir, tukang santet. Kita lanjutkan lagi, mewaspadai dukun yang berbaju ustadz, tetapi prakteknya mereka itu adalah para dukun yang harus diwaspadai, hati-hati. Bagaimana mengenali mana ustadz yang memang dia meruqyah menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam prakteknya ketika mengobati pasien, sama mana dukun atau ustadz yang nyatanya dia dukun? Sangat mudah. Jadi kalau ada seseorang mengobati orang yang kesurupan, terkena sihir dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa Arab, dibaca dengan suara yang jelas, terdengar dengan ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini praktek pengobatannya atau ruqyahnya benar. Selain daripada itu, ini patut dicurigai, patut diwaspadai apakah dia ini dukun atau memang ustadz beneran. Dan dalam praktek ruqyah sendiri itu ada yang menyimpang, ada yang salah, ada yang berlebih-lebihan dengan menggunakan media yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Media-media yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu boleh seseorang itu misalnya membacakan Al-Fatihah di gelas air minum, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian beri minum pada orang yang sedang sakit atau orang yang sedang galau, itu boleh. Atau dengan menggunakan daun bidara, tumbuk daun bidaranya ditumbuk halus 7 butir, masukkan ke bak air, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah, ditiup, diaduk, pakai mandi, ada yang dipakai buat minum. Atau dengan kurma, dengan madu, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh para jin. Nah, yang aneh-aneh ini patut dicurigai, seperti komat kamit, ya, atau seperti tiba-tiba mengeluarkan paku, mengeluarkan ular dari anggota tubuh orang yang sedang
kerasukan ini, maka harus diwaspadai orang-orang yang seperti itu. Kalau dukun putih, ada yang pakai bahasa Arab, pakai ayat-ayat Al-Quran, tapi lebih banyak anehnya. Maka harus waspada dan hati-hati dengan dukun-dukun yang mengaku berpenampilan ustadz, berpenampilan kiai. Waspadalah agar iman kita lurus dan selamat. Karena kalau kita senantiasa yakin, tawakal, berakidah kuat pada Allah, mentauhidkan Allah, ini bisa menjadi sebab kita bisa masuk surga nanti tanpa hisab. Sebagaimana hadis Nabi, sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada 70.000 golongan dari umatku masuk surga tanpa hisab. Siapakah mereka? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka enggak minta diruqyah, mereka tidak berobat dengan sesuatu yang panas yang menyakiti diri, dan mereka tidak bertatayyur, berprasangka buruk, menganggap sesuatu sebagai tanda sial. Dan yang keempat, mereka hanya tawakal, yakin, pasrah, meminta, berharap kepada Allah. Gak percaya dengan hal-hal klinis, apalagi hal-hal syirik, takhayul, khurafat, mistis, bersih. Dia nggak pakai jimat, dia jauh hidupnya dari hal-hal seperti itu. Apa bahaya mendatangi dukun, peramal, tukang tenung, ilmu putih, ilmu hitam, orang pintar? Nabi SAW bersabda, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi peramal kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Nabi SAW. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Jika dia mendatangi dukun, berarti dia mempercayai ada yang mengetahui perkara gaib. Dia kufur kepada Al-Quran. Kemudian dalam sebuah hadis, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Orang yang mendatangi dukun, percaya dengannya, mendatangi peramal, percaya dengan ramalannya, salatnya tidak akan diterima. Konsekuensi dan punishmentnya, Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. Dia tetap salat, tetapi salatnya sia-sia karena dia melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan dirinya kepada kesyirikan besar. Demikian pembahasan mengenai perdukunan, macam-macamnya. Ada ilmu putih, ilmu hitam. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari kesyirikan agar akidah kita bersih. Terima kasih telah menyaksikan dari awal. Like dan share kalau bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.